Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk bersama di sini setelah tadi dimudahkan untuk bisa sholat maghrib berjamaah, kemudian bisa dengan dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis bersama, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu ayat yang sama-sama kita ulang-ulang dalam keseharian kita. Ayat yang berada di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, yang mana ayat tersebut adalah ayat yang setengahnya bagian Allah Subhanahu wa taala, setengahnya lagi bagian untuk kita. Ayat tersebut adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mana sebuah ayat ini melahirkan sebuah buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, buku yang dikenal dengan judul Madarijus Salikin. Madarijus Salikin, alhamdulillah sudah ada terjemahannya, namun ulun ingatkan, terjemahan buku Madarijus Salikin ini yang ada beredar, ada yang sifatnya komersil. Kalau kita bandingkan dengan buku aslinya, banyak yang dibuang karena kesulitan bahasa yang ada di dalam buku tersebut. Dan belum menemukan terjemahan yang amanah, yang terjemahan tersebut benar-benar ilmiah. Apa yang ada di buku itulah yang diterjemahkan, tanpa menghilangkan satu kalimat atau bahkan tanpa menghilangkan satu paragraf pun. Jadi judul bukunya Madarijus Salikin. Ini membahas ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang luar biasa kedudukannya, yang dibahasakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau ya, kata Imam Hasan Al-Basri, ulama dari kalangan tabi'in, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 104 kitab dari langit. 104. Tapi kalau kita kaji secara hadis, maka tidak ada satu hadis sahih pun yang menjelaskan bahwa Allah menurunkan 104 kitab. Tidak ada. Tapi ini pernyataan dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ulama besar di kalangan tabi'in. Allah turunkan 104 kitab, dan ilmu yang ada di dalam 104 kitab tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam 4 kitab: Zabur, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian ilmu 4 kitab itu diwakili oleh satu kitab, yaitu Al-Quran. Kemudian ilmu yang ada di dalam Al-Quran diwakili oleh satu surah, yaitu Al-Fatihah. Dan ilmu yang terkandung seutuhnya di dalam Al-Fatihah itu diwakili oleh satu ayat. Ayat tersebut adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dengan mengkaji Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seolah-olah kita mengkaji seluruh isi Al-Quran, bahkan mengkaji kitab-kitab yang terdahulu, Taurat, Injil, Zabur, bahkan mengkaji kitab-kitab yang tidak kita ketahui namanya, baik itu Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan yang lain-lainnya yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas bumi. Nah, ini pentingnya dari sudut pandang pernyataan Imam Hasan Al-Basri yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya.
Luar biasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai pembahasannya dimulai dengan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, ini kalau kita bisa katakan artinya adalah hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Allah kita melakukan ibadah. Tidak ada sedikit pun ibadah yang kita peruntukkan kepada selain Allah. Menempatkan harapan, menautkan keinginan, mengharapkan pertolongan, bahkan di saat yang sempit kita mengajukan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada di dalam syariat ini yang itu bernilai ibadah, melainkan motivasi utamanya saat kita melakukannya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, semuanya tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Jadi hanya Allah saja tujuan kita dalam melaksanakan ibadah. Bahkan sampai ketika kita berinteraksi dengan saudara kita, berinteraksi dengan anak-anak kita, berinteraksi dengan keluarga kita. Interaksi tersebut kita usahakan dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah ibadah. Kita lakukan interaksi tersebut tujuannya hanya satu, ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat kita senyum kepada orang yang tidak kita kenal, yang kita yakini dia saudara saya seiman, kita senyum kepadanya. Tujuan senyum kita hanya satu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini iyyaka na'budu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan iyyaka na'budu, beliau berikan gambaran umum tentang penghambaan diri seorang hamba. Kata beliau, penghambaan diri itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Ketundukan kita dan ketundukan secara umum, ada ketundukan secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat seluruh makhluk, manusia khususnya yang beriman, yang kafir, semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ini bentuk penghambaan diri secara umum. Yang kita tahu, ketundukan dan kepatuhan di saat hari kiamat kelak tidak akan menyelamatkan siapapun dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sedikit pun membantu dia untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini penghambaan diri secara umum. Ada penghambaan diri secara khusus, kata beliau, yaitu tunduk dan patuhnya seorang hamba ketika di dunia. Penghambaan diri yang semacam inilah, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala semacam inilah yang bermanfaat kelak di akhirat. Ketika dia di dunia memilih untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat kelak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Di akhirat kelak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan dari neraka. Jadi peribadatan hamba itu ada peribadatan secara umum yang dicontohkan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 93. Di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 93 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Tidak ada satu makhluk pun yang di langit dan tidak ada satu makhluk pun yang di bumi. Makhluk yang di langit para malaikat diantaranya.
makhluk yang di bumi, baik itu bangsa manusia maupun bangsa jin. Nanti di akhirat tidak ada satupun di antara makhluk tersebut melainkan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi menghambakan dirinya. Namun penghambaannya tidaklah sedikit pun bermanfaat karena sudah melihat apa yang akan dia dapatkan nanti. Ketika nanti dia sudah dibangkitkan, dia melihat hakikat sebenarnya apa yang akan dia dapatkan. Bahkan kita tahu ya, alam kubur itu awal pertama menapaki alam akhirat. Di situ pun sudah kelihatan tempat mana yang akan ditempati oleh seorang hamba di akhirnya kelak. Entah itu surga maupun neraka. Penghambaan diri ketika sudah masuk hari kiamat itu tidak bermanfaat sama sekali. Makanya dibahasakan oleh Imam Ibnu Qayyim, surah Maryam ayat 93 ini menceritakan tentang penghambaan diri secara umum. Mukmin dan kafir semuanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada penghambaan diri secara khusus, yaitu penghambaan diri yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 63. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, yang hamba-hamba tersebut mereka ketika berjalan di atas muka bumi berjalan dengan penuh ketawaduan. Ketika dia berjalan di atas muka bumi berjalan dengan penuh ketawaduan. Apabila mereka bertemu dengan orang dan orang tersebut berbicara dengan gaya bahasa orang jahil, mereka akan membalas dengan gaya bahasa orang yang beriman. Apa gaya bahasanya? Dia akan mengucapkan perkataan, dia akan bertindak dengan perbuatan yang tidak memudaratkan dirinya dan tidak memudaratkan orang yang diajak bicara. Ini ciri khas ibadur rahman dalam muamalahnya. Dan ini yang akan bermanfaat kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibahasakan oleh Allah, mereka ini adalah hamba-hamba Ar-Rahman. Penghambaan diri mereka kepada Allah mereka wujudkan salah satunya dengan kalau berjalan di atas muka bumi, entah itu dengan berjalan naik kendaraan, entah itu dengan berjalan kaki, atau cara-cara lainnya yang dia lalui dalam kehidupan sehari-harinya, berjalannya dengan penuh ketawaduan. Tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, lebih hebat, lebih wah daripada orang lain. Ketika bertemu orang yang lebih muda, dia menganggap orang yang lebih muda ini lebih sedikit dosanya, sehingga dia lebih mulia daripada dirinya. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, dia menganggap orang yang lebih tua itu lebih banyak amal ibadahnya, sehingga lebih mulia daripada dia. Berjalan dengan penuh ketawaduan. Dan ketika bertemu orang yang perangainya buruk, cara bicaranya buruk, dia ladeni, dia lawan bicaranya, dia balas pembicaraannya dengan ucapan, dengan tindakan yang tidak memudaratkan dirinya, tidak juga memudaratkan orang yang jadi lawan bicaranya. Ini bentuk, dan ini salah satu dari sekian banyak bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibahasakan oleh Imam Ibnu Qayyim, penghambaan diri secara khusus. Dan inilah yang akan bermanfaat kelak di akhirat. Itu dua jenis penghambaan diri. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, maka kita harus merealisasikan apa yang kita ucapkan di dalam surah Al-Fatihah ini. Kita ucapkan sehari minimal 17 kali. Maka ketika kita berjalan di atas muka bumi ini, salah satu contoh saja, kita berjalan dengan penuh ketawaduan.
Kita realisasikan setiap detik waktu yang berlalu itu untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara, tutur katanya santun, lemah lembut, tutur kata yang dipilih kata-katanya tidak memudaratkan diri kita, tidak memudaratkan orang yang mendengarkannya. Itu bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata lawan bicara kita melakukan sesuatu yang melampaui aturan syariat, kita balas dengan perkataan, dengan perbuatan yang menjadikan kita selamat dan dia juga selamat. Jadi luar biasa, Al-Furqan ayat 63 yang dipilihkan oleh Imam Ibnul Qayyim sebagai salah satu contoh bentuk penghambaan diri secara khusus. Kemudian, pembahasan berikutnya yang ingin ulun tekankan. Kita mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Kita tahu syarat diterimanya ibadah. Di ayat terakhir surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Siapa saja yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia dimuliakan oleh Allah. Ada yang berjumpa dengan Allah dalam kondisi apa? Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berjumpa dengan Allah dalam kondisi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah dalam kondisi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya dua. Falyamal amalan salihah, hendaklah dia melakukan amal saleh. Ditafsirkan oleh para ulama, amal saleh ini adalah amal yang sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat yang kedua, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, jangan dia melakukan kesyirikan dalam peribadatannya kepada Allah dengan sesuatu pun. Artinya dia ikhlas. Ikhlas dan ittiba, dua syarat yang kita ketahui bersama. Nah, manusia, kata Imam Ibnul Qayyim, dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ada 4 golongan dalam masalah ikhlas dan ittiba ini. Ada yang beribadah kepada Allah penuh dengan keikhlasan dan ittiba. Ada yang beribadah kepada Allah tidak ada ikhlasnya, tidak ada ittibanya. Ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ikhlas tanpa ittiba. Ada yang beribadah kepada Allah hanya ittiba tanpa ikhlas. 4 golongan dan beliau gambarkan kepada kita, ya. Kita sebutkan yang pertama. Kata beliau, golongan yang pertama, dan ini adalah golongan yang benar-benar menjalankan iyyaka na'budu yang ia ucapkan ketika dia membaca surah Al-Fatihah. Kata beliau, ahlul ikhlasi lil ma'budi wal mutaba'ah hum ahlu iyyaka na'budu haqiqatan. Orang yang beribadah dengan ikhlas, beribadah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merekalah pelaksana sesungguhnya ucapan iyyaka na'budu. Bagaimana amalan mereka, bagaimana isi hati mereka disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Amalan dan isi hatinya orang-orang yang menjalankan ibadah dengan ikhlas, menjalankan ibadah dengan ittiba. Isi hatinya bagaimana katanya? Dan perbuatannya bagaimana? Fa'amaluhum kulluha lillah. Seluruh aktivitasnya tujuannya hanya satu, mencari ridha Allah. Wa aqwaluhum lillah, setiap ucapan yang dia ucapkan bukan supaya manusia senang mendengarnya, bukan supaya manusia mengacungkan jempol untuknya, tapi seluruh ucapan yang dia ucapkan lillah, hanya nyari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ata'uhum lillah, kalau dia memberi untuk saudaranya tujuannya hanya satu, mencari ridha Allah. Wa man'uhum lillah, kalau dia melihat orang ini nggak layak diberi, orang ini nggak layak dikasih senyum, orang ini nggak layak dikasih kesempatan, dia melakukan hal tersebut hanya mencari ridha Allah. Kan kita
bisa menilai seseorang layak dikasih pertolongan, ini tidak layak dikasih pertolongan. Dia nggak ngasih pertolongan tujuannya hanya nyari ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Wa hubbuhum lillah. Kalau mencintai seseorang, tujuannya mencintai orang tersebut supaya dia mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia pastikan orang ini bertakwa kepada Allah secara zahirnya, secara kasat matanya. Orang ini taat beribadah, orang ini tutur katanya bagus, orang ini banyak membantu orang. Akhirnya, ini salah seorang yang tentunya dicintai oleh Allah. Saya juga ingin mencintai dia. Karena Allah menganjurkan loyalitas kepada hamba-hamba yang beriman. Dan berbaroah, berlepas diri kepada orang-orang yang menyelisihi tuntunan Allah dan syariat Rasulullah. Akhirnya, cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, wa bughduhum lillah. Kalau membenci orang, tujuannya cuma satu. Bukan karena hawa nafsunya, bukan. Bukan karena orang tersebut gak pernah nolong dia sama sekali, atau bukan karena orang tersebut pernah dia dengar menggibahi dia, bukan. Tapi dia membenci seseorang karena ingin mencari ridha Allah semata. Bukan karena dicela, bukan karena dicaci, bukan masalah itu. Famu'amalatuhum zahiran wa batinan liwajhillahi wahdah. Interaksinya dengan dirinya, interaksinya dengan orang lain, secara zahir dan secara batin yang ada di hatinya, tujuannya cuma satu, lillahi wahdah. Ini orang yang ikhlas, ini orang yang mutaba'ah. La yuriduna bidzalika minan nasi jazaa'a wala syukura. Apa yang ia lakukan tadi, dia tidak inginkan dari manusia, baik itu balasan maupun ucapan terima kasih. Dia nggak butuh apresiasi manusia. Ini orang yang ikhlas, ini orang yang mutaba'ah. Wala btigha'al jahi indahum. Tidak juga dia mengharapkan jadi orang yang terpandang di sekeliling manusia. Wala talabal mahmadati, dan tidak juga minta dipuji. Wal manzilati fi qulubihim, dan dia tidak juga berharap agar dia punya kedudukan di hati manusia. Enggak butuh dia. Dia hanya butuh ridho Allah saja. Urusan manusia mau suka sama dia, urusan manusia memuji dia, itu bukan sesuatu yang dia perkarakan, bukan sesuatu yang penting buat dia. Yang penting ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang ahlu iyyaka na'budu. Kemudian dia melakukan semua itu tadi la haraban min dzammihim, bukan karena lari dari celaan manusia. Dia nggak mau dicela orang, akhirnya dia bertutur kata lembut, akhirnya dia berinteraksi dengan akhlak yang mulia karena nggak mau dicela. Enggak seperti itu. Dia bertutur kata lembut cari ridha Allah, dia berakhlak mulia cari ridha Allah, bukan karena takut dicela, bukan. Nah ini yang paling ngeri ya. Bal qad addun nasa bimanzilati ashabil kubur. Bahkan dalam benak dia, manusia secara umum itu seperti penghuni kubur saja. Gak bisa memberikan mudarat, gak bisa juga memberikan manfaat. La yamlikuna lahum durran wala naf'a. Tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat. Itu cara berfikirnya orang yang benar-benar ikhlas, orang yang benar-benar ngikut sunnah Nabi SAW. Wala mautan wala hayatan wala nusyura. Manusia itu tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, dan tidak bisa membangkitkan. Ngapain perlu perhatian mereka? Begitu bahasa sederhananya. Fal amalu li ajlin nas wa ibtigha'ul jahi wal manzilati indahum wa raja'uhum lidurri wan naf'i minhum la yakunu min 'arifin bihim albattata. Berinteraksi dengan baik ya. Kemudian berkata lemah lembut. Lalu interaksi yang baik dan berkata lemah lembut tadi tujuannya untuk dapat kedudukan di hati manusia, selamat dari kemudaratan manusia, atau diberi manfaat oleh manusia. Ini tidaklah dilakukan oleh orang yang kenal dengan hakikat diri manusia itu sendiri. Pian, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Coba kita puji seseorang,
Apa manfaat untuk dia ketika kita puji? Apa manfaat untuk kita ketika kita puji dia? Atau kita celah seseorang? Apa manfaat yang dia bisa atau apa mudarat yang dia bisa rasakan ketika kita celak dia? Dan apa mudarat yang bisa kita rasakan ketika kita celak dia? Itu harus kita perhitungkan. Kalau sekiranya tidak menghasilkan apa-apa, justru malah dosa, ya begitulah juga sebaliknya. Ketika ada orang yang memuji kita, ketika ada orang sebaliknya mencela kita, nggak perlu kita hiraukan. Toh mudaratnya kembali kepada dia ketika dia mencela. Memuji juga demikian. Tidak ada sedikit pun pujian orang menambah tingkatan keimanan kita. Tidak ada sedikit pun pujian orang bisa menjadikan kita naik sederajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ngapain minta pujian dari seseorang? Kita minta pujian hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kedudukan itu bukan kedudukan di hati manusia, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cara pandang orang yang ikhlas dalam beribadah dan mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh ulun bahasakan secara sederhana, kita nih nyunnah ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan ikut secara lahir saja. Secara lahir maksudnya gini, Rasulullah memerintahkan memelihara jenggot dan Rasulullah memelihara jenggot, kita pelihara jenggot. Tetapi secara hati kita tidak mendatangkan sebagaimana yang didatangkan oleh Rasulullah. Beliau melakukan itu karena mencari ridha Allah. Maka kita juga kalau ittiba benar-benar sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya lakukan itu sebagaimana Rasulullah lakukan, mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah itu berkali-kali dicela, berkali-kali dijebak dengan berbagai jebakan, berkali-kali disakiti. Karena tujuan beliau mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, tetap dia datangi orang yang menyakiti. Tetap dia berusaha untuk mendakwahi orang yang menyakiti. Tidak dia pedulikan. Yang dia pedulikan adalah proses ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Kalau tidak diridhai, ya sudah, saya mundur. Secara umum, ya, bisa kita lihat contohnya adalah kejadian bagaimana Rasulullah ingin memohonkan ampun untuk orang tuanya. Secara umum kita mendoakan orang, ya secara umum itu dianjurkan oleh syariat kan. Ketika proses itu dianjurkan oleh syariat, beliau ingin lakukan, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur, tidak akan bermanfaat permintaan ampun untuk mereka karena prosesnya tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mundur Rasulullah, tidak beliau lanjutkan. Begitu juga kita, kalau sekiranya diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah ini, tindakan ini kita lakukan. Kalau kita yakini tindakan ini, langkah ini tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau dipuji orang, mau disanjung orang, mau dikasih jempol banyak sama orang, kita nggak mau lakukan, kita nggak mau lanjutkan, kita stop. Karena langkah ini kita yakini tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cara kita berittiba dengan sebenar-benarnya. Kemudian golongan yang kedua, ada satu kata yang bagus dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan begini: wa kullu amalin bila qtida'in fa innahu la yazidu amilahu minallahi illa bu'dan. Fa innallaha ta'ala innama yu'badu bi amrihi la bil ara'i wal ahwa'i. Seluruh amalan tanpa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menambah pelakunya kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin lisannya banyak menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun pastikan hatinya kering dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan saja. Kalau dia melakukan suatu amal tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dipastikan kata Imam Ibnu Qayyim, tidaklah menambah pelakunya kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya saja, setelah pian melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah pian merasa tenang? Apakah pian merasa
semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah pian semakin semangat untuk sholat malam? Apakah pian semakin semangat baca Quran? Pasti jawabannya tidak. Karena dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dia melakukan satu perbuatan sederhana saja, kecil saja, lalu dia lakukan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minimalnya akan dihadiahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala keinginan untuk melakukan ibadah lainnya yang belum dia lakukan. Minimal itu, pasti akan terpancing hatinya ingin melakukan ibadah yang lain. Tapi bisa dipastikan kalau dia melakukan sesuatu tidak sesuai tuntunan, pasti semakin banyak dia lakukan hal tersebut, semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kata beliau, Allah taala itu diibadahi sesuai dengan perintahnya, diibadahi sesuai dengan perintahnya, tidak diibadahi dengan ara, dengan pendapat-pendapat, dengan hasil pemikiran, tidak juga diibadahi dengan hawa nafsu. Perasaanku bagus ini, nah ku gawi aja, siapa tahu dapat pahala. Enggak. Pendapat Sidin itu luar biasa. Sidin itu kan profesor. Sidin berpendapat ini ibadah yang bagus, padahal tidak ada tuntunan dari Allah, tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Enggak bisa seperti itu beribadah kepada Allah. Kita beribadah bukan berdasarkan pendapat orang yang dianggap cerdas. Kita beribadah bukan berdasar perasaan kita yang kita anggap itu paling bagus. Enggak. Innama yu'badullah bi amrihi. Allah itu diibadahi sesuai dengan perintahnya saja. Kalau enggak sesuai perintah Allah, tertolak. Dan hukumannya ketika ibadah tersebut tertolak, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dijamin makin jauh. Maka satu-satunya cara kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, pastikan apa yang kita lakukan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan itu. Kalau sekiranya sholat kita nih, entah itu sholat apa saja yang kita lakukan, entah sholat wajib, sholat sunnah, habis sholat tidak melahirkan keinginan melakukan ibadah selanjutnya, kering, bahkan kita menghayalkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau sebatas menghayalkan dunia, karena namanya iblis, yang namanya setan, pasti menggiring orang dari meninggalkan perkara wajib disibukkan dengan perkara sunnah. Untuk meninggalkan perkara sunnah disibukkan dengan perkara mubah. Untuk supaya terjerumus ke haram dimulai dengan disibukkan dengan perkara makruh. Akhirnya terjerumuslah dia kepada perkara yang haram. Kita lihat habis sholat, semangat gak kita untuk zikir? Semangat gak kita untuk wirid? Atau habis sholat kita biasa zikir, biasa wirid? Menghayati nggak kita zikir dan wirid yang kita baca tadi? Ketika kita mengucapkan subhanallah, apakah zikir dan kita ketika ucapkan subhanallah itu kita hayati? Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah suci dari berbagai kekurangan. Allah maha suci dari segala macam celaan dan hinaan. Ada nggak di hati kita itu? Atau kita hanya mengucapkan sebagai rutinitas saja? Cukup 33 beres. Pindah lagi ke alhamdulillah, 33 beres. Kita lihat semacam itu. Ada nggak peningkatan? Harusnya kalau sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat kita, wirid kita, tentu kualitas ibadah kita akan terus meningkat. Namun yang namanya manusia, khata, berulang-ulang dia akan terjerumus ke dalam kesalahan. Dan yang terbaik dari kalangan manusia yang berulang-ulang terjerumus dalam kesalahan ini adalah mereka yang tawab, berulang-ulang juga kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang kedua kata beliau, mereka yang beribadah kepada Allah tanpa ikhlas dan tanpa mutabaah, tanpa ikhlas, tanpa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaisa amaluhum muwafiqan li syar'in, amalnya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Walaisa huwa khalisan lil ma'bud, dia tidak juga mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ka'amalil mutazayyinina linnas al-mura'ina lahum bima lam yashra'hu Allah wa rasuluhu. Contohnya kata beliau, amalan orang yang dia membagus-baguskan suatu perbuatan yang dia tujukan supaya orang melihat nih saya sedang melakukan sesuatu
Yang sesuatu tersebut dia anggap ibadah, padahal bukan ibadah, dia anggap ibadah. Dan dia minta manusia untuk melihat dia, memperhatikan dia, menyanjung dia, memuji dia. Padahal itu bukan ibadah. Dan caranya, dan tujuannya ingin dipuji, disanjung oleh manusia. Contoh, kalian tahu kan, menari. Ada orang yang menganggap menari itu apa? Ibadah. Banyak enggak? Tahu lah maksud tarian yang ulun tujuh? Tahu kan? Akademi, nah itu. Stop dulu kan. Ada yang macam itu kan? Nah, itu tidak disyariatkan sama sekali. Namun dia bagus-baguskan hal tersebut supaya orang, harat sidinilah, pas tarian sidina sesuai dengan riwayat yang ada. Ada riwayatnya sekalinya tariannya kan. Putarannya, tak banyak pada yang biasanya. Nah, berarti semakin dekat beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin gancang putarannya, berarti semakin dekat nih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia akan mengharap itu dipuji, ya kan, dipuji orang. Nah, ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ka'amalil mutazayyinina linnas. Mereka berhias dengan sesuatu yang dia anggap bagus, kemudian tujuannya adalah agar diperhatikan orang, dinilai bagus sama orang. Dia beribadah, dianggap itu ibadah. Yang tegur pasti sarik. Karena dia menganggap ibadah. Pasti sarik. Coba kalau dia menganggap itu kayak main bola, kadang mungkin ya sarik. Atau dia menganggap hal tersebut ya kayak panderan omong kosong biasa. Bukan ibadah. Tidak akan marah. Tapi kalau dia menganggap itu ibadah, ditegur pasti marah. Nah, orang ini kata beliau, ini contohnya. Orang yang beribadah kepada Allah, dia merasa seperti orang beribadah, padahal tidak beribadah sama sekali. Tidaklah ikhlas karena mengharap manusia, ya 100% tujuannya supaya dipuji oleh manusia. Kemudian tidak juga sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Contoh lain lagi, berzikir. Semakin bagus gerakannya saat berzikir, ya kan? Kayak ya tahu lah kan. Semakin kencang goyangannya, ya kan? Tarik, ya kan, semakin kencang goyangannya, semakin inya merasa, mudahan ini bebuhannya melihat aku berzikir khusyuk benar, ya kan. Tujuannya supaya orang melihat. Nggak ada dia mengharap ridha Allah, bahkan mungkin saat itu hatinya mengharapkan apa? Mungkin zikirnya misalkan tujuannya untuk seseorang yang sudah meninggal atau orang saleh tertentu yang sudah meninggal. Tujuannya semakin dekat sama orang saleh yang meninggal tadi aja. Di hatinya dia melakukan hal tersebut karena wirid ini adalah pemberian dari fulan, wirid ini adalah wasiat dari fulan, yang wirid ini didapatkan oleh fulan dari mimpinya berkali-kali, dan tentunya ini dari Allah Tabaraka wa Ta'ala langsung. Lalu ketika membacanya, ya kan, penuh dengan semangat untuk mendekatkan dirinya bukan kepada Allah tapi kepada fulan tersebut. Takuni aja pian. Atau mungkin di antara pian ada yang berpengalaman, ya. Mana Habib? Adalah Habib. Ya. Ini tidak ikhlas, tidak juga mutaba'ah. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang dia merasa faham agama, dia merasa paham syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia orang yang paling jauh dari syariat Allah, paling jauh dari paham kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada kelompok yang ketiga, dia ikhlas dalam beribadah tapi enggak sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contohnya kata beliau, kajuhalil ubbad. Orang ini senang, rajin ibadah, tapi dia jahil dalam ilmu agama. Dia tulus, dia ikhlas, kata-katanya lemah lembut, santun. Tapi sayang, dia mempraktikkan ibadahnya tidak sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kira Allah semakin
sayang sama dia dengan ibadah yang dia lakukan. Ternyata kalau kita kaji ibadah yang dia lakukan, nggak ada sama sekali tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini mudah untuk kita pahami. Dan kelompok yang terakhir, dia sesuai tuntunan Rasulullah, pelaksanaan ibadahnya, tapi nggak ikhlas. Sesuai tuntunan Rasulullah, tapi nggak ikhlas. Ini contohnya adalah 3 kelompok pertama yang dinyalakan bagi mereka api neraka. Awwalu man tusa'aru bihimun nar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada yang diriwayatkan Imam Muslim, ada diriwayatkan Imam Tirmidzi. Mujahid fisabilillah, kemudian orang yang dermawan, kemudian orang alim. Ada riwayat lain mengatakan orang tersebut adalah ahli baca Quran. Tentu melakukan jihadnya sesuai tuntunan Rasulullah. Kedermawanannya dia memberikan sesuai tuntunan Rasulullah. Alim dia, punya ilmu, punya ilmu. Atau dia ahli baca Quran, iya. Namun ternyata mereka, kelompok inilah yang pertama kali dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka api neraka. Karena apa? Karena mereka melakukan kesemuanya itu hanya untuk dipuji oleh manusia. Ini golongan keempat, ngeri azabnya. Dibahasakan oleh Rasulullah, awal, orang paling pertama, tusa'aru, dinyalakan, bihimun nar, bagi mereka api neraka. Jadi jangan sekali-kali kita merasa puas karena kita secara penampilan, secara tata cara ibadah kita, alhamdulillah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah secara lahiriah seperti itu. Namun yang paling penting juga untuk kita perhatikan adalah kondisi hati kita saat mempraktikannya. Kondisi hati kita. Tujuannya saat mempraktikkan itu ridha Allah Subhanahu wa taala semata atau tidak? Kita membiarkan jenggot kita tumbuh supaya kita bisa masuk komunitas ini. Itu bukan karena Allah. Ya kan? Supaya kada ditagur kawan. Nah, apa ditatak jenggotnya? Takutan kah kayak orang kambing? Ah ya, kayak itu. Bukan itu. Ingat, tetap harus diperhatikan hati kita. 6. Silahkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Nah di sini ulun ingin tanya. Dua kata ini, iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Salah satu dari dua kata ini adalah tujuan akhir dan yang satunya lagi adalah sarana untuk mencapai tujuan akhir. Mana kira-kira tujuan akhir, mana kira-kira sarana untuk mencapai tujuan akhir? Iyyaka na'budu kah atau iyyaka nasta'in kah yang merupakan tujuan akhir? Hah? Iyyaka na'budu apa? Iyyaka na'budu adalah apa? Sarana. Siapa yang bilang sarana? Iyyaka nasta'in apa? Tujuan akhir. Terbalik ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah enggak seperti itu memahaminya. Ya. Begini, ada 9 alasan diutarakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yang menjadikan kita harus memahami iyyaka na'budu adalah tujuan akhir, iyyaka nasta'in adalah sarana untuk mencapai tujuan akhir. Kenapa? Coba kita perhatikannya. Kita lihat dari terjemahannya saja. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Bisakah kita beribadah hanya kepada Allah tanpa pertolongan Allah? Tidak bisa, mustahil. Sehingga iyyaka nasta'in itu adalah sarana untuk mencapai tujuan akhir. Tujuan akhir seorang hamba dalam hidupnya di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat yang kita semua hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan akhirnya adalah iyyaka na'budu. Sarananya adalah iyyaka nasta'in. Sekarang pertanyaannya, kenapa disebutkan tujuan akhir dulu baru sarana? Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala punya 9 alasan. Pian berapa alasannya? Ini erat nanti kaitannya dengan makna isti'anah, kemudian level teratas ketika kita sudah melalui beberapa tahapan untuk mencapai hakikat dari isti'anah
ada sesuatu yang mungkin kita rasa, apa sih ini? Saya nggak paham, gitu kan? Ini ulun tanya, pian bisa nggak mengemukakan satu alasan saja kenapa didahulukan sarana, menyebutkan sarana, baru disebutkan tujuan akhirnya? Satu alasan aja. Kenapa iyyaka na'budu enggak di belakang iyyaka nasta'in? Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Kada nyaman didengarnya kan, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sama tuh cocok Ustaz. Nah, itu dari ulun kan. Dari pian apa coba? Dan ternyata itu bukan alasan dalam pandangan Imam Ibnul Qayyim. Salah satu alasannya, ketika kita baca alhamdulillah, lalu bagian berikutnya Rabbil alamin. Dah ya, pegang itu ya, alhamdulillah, lalu Rabbil alamin. Ini alasan pertama. Iyyaka na'budu, ini berhubungan erat dengan tauhid uluhiyah. Berhubungan erat dengan tauhid uluhiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid uluhiyah ini erat hubungannya dengan nama Allah. Dengan nama Allah, dengan lafzul jalalah Allah. Sedangkan iyyaka nasta'in ini hubungan eratnya dengan tauhid rububiyah. Kita meyakini hanya Allah yang bisa menghidupkan, hanya Allah yang bisa mematikan, hanya Allah yang mengatur alam semesta. Jadi hubungan eratnya dengan nama Allah Ar-Rabb, yaitu Rabbul Alamin. Supaya berkesesuaian antara alhamdulillah dengan Rabbul Alamin, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Itu alasan pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Quran itu susunannya luar biasa, yang menjadikan orang Arab tidak mampu menyainginya di saat mereka, ya, Al-Quran turun di saat bangsa Arab berada di puncak-puncaknya ilmu-ilmu tentang syair, ya. Puncak-puncaknya bahasa mereka itu dalam keadaan kejayaan bahasa Arab. Tidak ada satupun yang mampu menyaingi Al-Quran. Orang Arab terkesima dengan kehebatan susunan Al-Quran. Susunan katanya, redaksi kata yang jadi pilihan, ini di depan, ini di belakang, itu nggak ada celah sama sekali. Bahkan orang Arab yang ahli bahasa Arab terkesima. Ilmu mereka dalam berbahasa Arab, dalam bersastra itu habis, ya, ibaratnya habis modal untuk mencari celah kekurangan dalam Al-Quran. Karena yang ada di balik susunan-susunan tersebut, semakin dicari kekurangannya, semakin didapati keindahannya. Nah, itu luar biasa susunan. Nah, bagi kita yang kada tapi tahu bahasa, ngapa garang susunan nang itu? Ya biasa aja tuh susunannya. Alhamdulillah, lalu di bawahnya iyyaka na'budu. Rabbul alamin, Rabbil alamin, di bawahnya iyyaka nasta'in, biasa aja. Ya itulah tadi, karena keterbatasan ilmu kita, lalu kita menganggap kada tapi penting itu sate. Luar biasa, memang kayak gitulah kan. Makanya ada pepatah ya kan, al insanu adu ma jahila, manusia itu musuh apa yang dia tidak ketahui. Apa garang ulama ni lapah-lapah membahas susunan bahasa kayak ini? Bagi mereka itu menguatkan keimanan mereka. Bagi mereka itu menjadikan mereka semakin cinta kepada Al-Quran. Lah bagi kita, lapah juga lah mempelajari Al-Quran ini. Nah, itu bagi kita, karena keterbatasan ilmu kita. Disinilah kita perlu berbaik sangka kepada Allah atas ilmu-ilmu yang belum kita pahami. Oh, mungkin ini tujuannya Allah menjadikan saya hadir di majelis ilmu banyak yang belum saya paham, supaya saya merasa jahil, supaya saya semangat tetap bermajelis ilmu. Seperti itu kita harus husnudzonnya. Jangan malah berburuk sangka. Berburuk sangkanya dengan cara tidak langsung. Ada hakun kajian Ustaz itu banyak ada pahamnya daripada pahamnya. Pas malawaknya aja anu paham.
Giliran inya menjelaskan udah paham lalu, malah pahit aja hadirnya. Baik aku nonton lawak aja sekalian di rumah aja. Ya Allah. Kita lewatkan ini, karena ada yang penting, lebih penting dari ini insya Allah. Kita bahas bagian iyyaka nasta'in. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal isti'anatu tajma'u aslaini. Untuk kita dikatakan meminta tolong kepada Allah dengan sebenar-benar minta tolong, kita harus memiliki dua pondasi dasar. As-siqatu billahi wal-i'timadu 'ala Allahi. Dua. Kalau kita ingin dinilai oleh Allah sebagai orang yang menempuh sebuah sarana agar bisa sampai ke tujuan akhir, yaitu sarananya isti'anah, kita harus memiliki dua pondasi dasar. Yang pertama adalah as-siqah billah. Artinya apa? Percaya sepenuhnya kepada Allah. Ini terjemahan bahasa Indonesia aja. Percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al-i'timadu 'ala Allah. Benar-benar mengandalkan Allah semata dalam semua urusan. Bukan kemampuan berpikir kita, bukan teman-teman kita yang relasi kita yang banyak, bukan. Mengandalkan Allah semata dalam semua urusan kita. Jadi yang pertama, as-siqah billah, percaya sepenuhnya kepada Allah. Dan yang kedua adalah mengandalkan Allah semata dalam semua urusan. Kita kaji. Dalam pandangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, seorang tidak akan bisa memenuhi hakikat percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama, tahapan dia berputus asa. Coba, untuk percaya sepenuhnya kepada Allah harus diawali dengan keputusasaan. Siapa kira-kira yang bisa menebak maksud keputusasaan di sini? Putus asa. Kalau putus asa kan paham kita artinya putus asa ya. Bukan masalah putus cinta, putus asa. Apa putus asa? Maksud dari putus asa di sini, kata beliau, seorang meyakini bahwa Allah ya, jika menetapkan sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mengubahnya lagi. Jadi kita harus memutus harapan kita bahwa Allah kalau sudah menetapkan tidak ada ubah-ubah lagi. Sudah, itulah ketetapan Allah. Jadi kita putus harapan kita dari perubahan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang sudah ditetapkan oleh Allah suatu hukuman, suatu ketetapan, ditetapkan sudah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dia nggak bisa apa-apa lagi. Allah sudah bagikan kepada dia bagian rizkinya sedemikian rupa. Si fulan, teman dia, dibagikan juga sudah sedemikian rupa. Jangan sampai dia berpikiran, aku hendak jualan kayak ini. Jangan. Sudah, cukupkan. Apa yang ditetapkan oleh Allah, sudah itu. Jadi putus harapan tersebut. Ini langkah awalnya, kata Imam Ibnu Qayyim. Ya, putus asa. Tingkatan yang kedua adalah merasa aman. Tadi kan putus asa dari perubahan ketetapan. Yang kedua harusnya dia merasa aman. Karena ketetapan Allah tidak akan berubah. Kalau memang Allah tetapkan bagi dia suatu bagian rizki, ya nggak akan berubah kan sudah. Dari awal sudah dia tetapkan. Itu saya nggak berharap perubahan-perubahan karena memang sudah seperti itu ditetapkan oleh Allah. Maka tingkatan kedua yang seharusnya dia capai adalah merasa aman. Jangan sampai dia punya, misalkan karena dengan rasa aman ini dia nggak boleh punya sifat hasad. Nggak boleh dia menganggap orang itu mengambil rezeki saya. Orang itu mengambil bagian saya. Kenapakah
Bila seorang berjualan wadai untuk tetangga umpat jua berjualan wadai untuk berganti seorang kawadai lempeng berjualannya umpat jua ini berjualan lempeng kada paham jualan tetangga seikung ini jar. Dia kalau sudah derajatul amni dia nggak peduli. Hari ini dia jualan untuk tetangga sebelahnya berjualan untuk. Alhamdulillah ulun menginspirasi sidin. Oi, isok kita jualan lempeng lah ya. Kayak itu. Ini karena merasa aman sudah. Berjualan baju. Ya kan? Sekarang ini menurut perhitungan perkiraan dari sudut pandang ekonomi dari teori ini teori itu, bulan ini bagusnya berjualan baju kekanakan. Berjualan lah, menukar lah baju kekanakan. Karena dia sudah mencapai derajatul amni ini, dia sampaikan kepada temannya di sebelah toko sebelah. Menurut perhitungan ulun, bulan ini bagusnya kita berjual baju kekanakan. Karena ini disampaikannya secara tulus, ikhlas mencari ridha Allah. Karena sudah mencapai darajatul amni. Kalau payu, ya udah rezeki pian. Kalau ulun payu, insya Allah ulun akan berikan kepada pian perhitungan berikutnya di bulan depan bagusnya kita berjualan apa. Itu darajatul amni. Kalau orang yang rendah rasa percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan sanggup seperti itu. Dia akan merasa terus dikejar-kejar orang. Padahal harusnya dia merasa aman. Ya, karena sudah di langkah pertama dia sudah putus asa dari perubahan ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Kita semua tahu kan hadis ya. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah telah menuliskan takdir hamba sebelum penciptaan langit dan bumi. Berapa tahun? 50.000 tahun. Kalau kita punya siqah ini, kepercayaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kita putus asa, sudah ditulis. Kita putus asa dari perubahan tulisan itu, dan satu sisi kita merasa aman. Sudah jelas bagianku sudah di tulisan sana. Dan yang terakhir, level terakhir, dia harusnya bisa seperti melihat, inilah tulisannya. Nah itu dia yang ketiga. Mu'ayanatu azaliyatil haqqi. Dia melihat kemahadahuluannya Allah. Ini arti dari as-siqah billah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha dahulu. Sudah sejak dahulu Allah tetapkan. Dia seolah-olah melihat tulisan sudah. Kalau kita belum bisa ya sudah. Sampai level 1, level 2 saja kada masalah. Sama seperti kita beribadah dengan cara ihsan. Apa kata Rasulullah? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ini level tertinggi. Beribadah seolah melihat Allah. Sanggup gak kita? Allahu Akbar. Seolah melihat Allah. Dalam sebuah hadis, apabila seorang hamba salat, fa innallaha qibala wajhihi bainahu wa bainal Ka'bah. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seorang yang salat, sesungguhnya Allah itu berada di hadapannya antara dia dengan Ka'bah. Ketika pian takbir Allahu Akbar, pian melihat Allah enggak? Enggak sanggup kan? Enggak bisa, belum bisa mencapai derajat itu. Mudah-mudahan suatu saat Allah mudahkan bisa mencapai derajat itu. Hakikat dari ka'annaka tarah, seolah engkau melihat Allah. Ya, fa'ilam takun tarah, kata Rasulullah, kalau tidak bisa mencapai derajat melihat Allah dalam beribadah, fa'innahu yarak. Masuk level kedua saja cukup. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau sedang beribadah. Jadi ketika kita takbiratul ihram, nah Allah melihat. Bukan kawan melihat. Hati kawan lah, kayak ini nama anak tangan nah. Bukan. Ini ya. Jadi as-siqah billah di situ ya. Minimal darajatul ya'si, putus asa, dan darajatul amni, tingkatan merasa aman. Tidak ada mungkin rezeki kita tertukar. Itu bagian dari rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa level teratasnya adalah seperti melihat tuh catatan Allah Subhanahu wa taala. Sudah catatan Allah, seperti melihat. Kalau kada bisa, belum sampai ya sudah, sabar aja. Seperti tadi pertanyaan, Imam Ibnu Qayyim punya 9 alasan
Kenapa iyyaka na'budu didahulukan daripada iyyaka nasta'in? Aduh, dipikir-pikir kada tambus juga. Mun menghitung buntut kau aja jar bahari. Yang kedua, yang harus dipenuhi, pondasi yang harus dipenuhi agar kita benar-benar bisa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisinya digambarkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Seperti seorang berhadapan dengan musuh yang mustahil dia kalahkan. Berhadapan dengan musuh yang mustahil dia kalahkan. Karena kekuatan musuhnya luar biasa. Kemudian dia melihat sebuah benteng yang kokoh. Lalu dia dimasukkan oleh Allah ke dalam benteng tersebut. Ditutup benteng itu dan musuh mustahil mencapai benteng tersebut. Ini kondisinya orang yang mengandalkan Allah Subhanahu wa taala seperti dia mengandalkan benteng yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Ulun ulangi lagi sekali. Menghadapi musuh yang tidak mungkin sanggup kita mengalahkannya. Dan di saat yang sama kita melihat ada benteng yang kokoh. Lalu Allah masukkan kita ke dalam benteng tersebut. Ditutup benteng tadi. Dan musuh mustahil bisa menggapai kita ketika kita berada di dalam benteng itu. Kata Imam Ibnu Qayyim, mungkin masih ada rasa takut, mungkin ada rasa khawatir di dalam hati dia walaupun dia berada di dalam benteng, tapi itu bukan sesuatu yang bermakna sama sekali, kata beliau. Masih mungkin, ya, tidak masalah itu, kata Imam Ibnu Qayyim. Sama dengan orang yang benar-benar mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusannya. Seperti orang yang berada dalam benteng tadi. Ada aja mungkin sedikit rasa khawatir tercapai atau tidaknya yang dia cita-citakan, ya kan? Ada khawatir itu, ada. Tapi itu tidak bermakna sama sekali. Karena dia sudah memasrahkan, karena dia mengandalkan Allah, dia pasrahkan artinya urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran berikutnya lagi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ada seorang yang diberi uang oleh seorang raja. Diberi uang 1 dirham. Kemudian uang 1 dirham tadi dicuri. Belum sempat dia pakai, dicuri. Lalu dia datang menghadap raja. Lalu raja tadi mengatakan, engkau akan aku berikan lipat ganda dari 1 dirham tadi. Dan dia sangat paham bahwa raja ini perbendaharaan hartanya luar biasa banyaknya. Dan dia yakin si raja ini bisa memberikan dia dan akan diberikan dia 1 dirham itu. Artinya dia bisa mengandalkan raja tadi untuk memenuhi kebutuhannya. Dan Allah Subhanahu wa taala jangan sedikit pun kita batasi kemahaluasannya. Maha luasnya karunia Allah itu seringnya kita yang membatasi. Tuhada aku nak ada mungkin bisa aku bahasa Arab. Siapa yang membatasi itu? Kita. Coba tuhada aku nah mudah-mudahan masih dimudahkan. Itu dia orang yang optimis. Allah itu maha luas karunianya. Siapa tahu bisa kayak Imam Mahdi dalam 1 malam langsung baik, langsung pintar, langsung tahu semua ilmu. Kada bisa bang. Ya paling kada setahun lah ya kan. Nah itu. Jangan kita batasi karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah maha luas. Ya. Ngalih nah kada kawa menyaingi Sidin tuh. Sidin ahli benar berdagang, tahu benar apa yang harus dijual tahun ini, bulan ini. Mun seorang nih kayak ini anak berjualan aja ragu-ragu, itu kita yang membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan begitu cara berpikirnya. Sederhananya, ya Allah bimbing ulun ya Allah. Ulun ingin mencari rezeki halal untuk membahagiakan orang yang ada di sekitar ulun. Pian susun doa pian, sebisa pian, sebaik yang pian bisa menyusun doa. Apa yang dimudahkan Allah, lakukan. Banyak hal sepele yang mungkin hal sepele itulah sumber rezeki kita. Dan lu yakin pian lebih berpengalaman dalam masalah ini.
Itulah yang namanya benar-benar mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, dan dua pondasi ini harus kita penuhi. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, siqah billah, dan yang kedua apa? Mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sarana penting bagi kita untuk bisa benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kita sangat yakin bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling paham terkait sarana ini. Ketika ditanya berapa berinfak untuk jihad kali ini, ujar Abu Bakar berapa? Seluruh harta. Karena dia tidak membatasi. Habis akan harta tersebut, yang memberi tadinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita mencela kondisi Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang hanya setengah. Disitulah letak perbedaan tingkatan keimanan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ juga kita bisa lihat letak tingkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sahabat Nabi terbersit di benaknya, terbersit di hatinya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Para sahabat seketika langsung memikirkan apa yang dia cintai lalu dia infakkan. Alamun kita tadi barusan mendengar kalau ayat tadi, apa yang pengen cintai coba infakkan. Jauh kan? Jauh. Itulah antara kita dan mereka, dan pantaslah kalau zaman keemasan itu adalah di zaman mereka. Mungkin untuk saat ini seperti dongeng kisah-kisah mereka. Dan karomah tertinggi mereka adalah keistiqomahannya. Karomah tertinggi yang dimiliki oleh para sahabat adalah keistiqomahannya. Abu Bakar As-Siddiq, dia istiqomah membenarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin di kasat mata kita luar biasanya adalah Umar ketika berkirim surat ke sungai Nil. Tidak, itu di bawah dibanding keistiqomahan Abu Bakar As-Siddiq. Di saat manusia tidak percaya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan Isra dan Mi'raj, Abu Bakar mengatakan apa? Ya kalau itu kata Rasulullah, kata Muhammad, ya sudah saya percaya. Dengan mudahnya. Di saat itu gak ada yang namanya pesawat. Di saat itu tidak ada yang namanya roket bisa naik ke atas. Belum kenal eskalator. Pian Mi'raj itu artinya ya. Mi'raj itu naik dengan tangga. Jadi naiknya itu tak pakai tangga. Nggak lagi pakai buraq. Buraq itu hanya dipakai untuk kemana? Menuju Baitul Maqdis saja. Jadi satu loncatan. Jus, cep. Nah gitu kan. Loncatannya sejauh mata memandang. Belum ada pesawat. Kan sulit sekali untuk percaya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq. Gelarnya apa? As-Siddiq. As-Siddiq itu orang yang benar-benar membenarkan ya. Membenarkan apa yang dan itulah karomah tertinggi yang dimiliki oleh beliau, bisa mempercayai apa yang sangat sulit dipercayai orang lain. Kayak apalah beribadah melihat Allah, nah kan sulit itu ya, karena keterbatasan kita. Loh, Abu Bakar As-Siddiq sanggup beliau percaya di saat orang sulit untuk percaya. Di saat orang sulit untuk menggapainya, ada orang-orang yang Allah mudahkan untuk menggapainya. Ada orangnya yang bisa beribadah kepada Allah seolah dia melihat Allah. Ada orangnya. Jangan kita nafikan karena kita menilai dengan diri kita. Itu salah. Kan kita menilainya dengan diri kita. Ngalih, kadang mungkin. Masa ada orang seperti itu? Ya itu karena kita menilai dengan diri kita. Mungkin Sidin bakar rambut, pengalaman bakar rambut berarti itu ya, kalau bisa bakar rambut Sidin, nah berarti itu pengalaman tuh bakar rambut. Karena biasa menilai dengan dirinya. Ini yang ulun rasa ulun bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita mungkin tutup sampai di sini majelisnya, kurang lebihnya ulun mohon maaf. Ada pertanyaan Ustaz?
Jazakumullah khairan, Masya Allah. Di hari ini nang jadi ustadz duduk di sini insya Allah. Ada pertanyaan, bagaimana menasehati orang yang awalnya rajin ke majelis ilmu, namun kemudian tak lagi mau datang ke majelis ilmu dengan alasan belajar bisa di mana saja dan dengan cara apa saja. Terlebih sekarang banyak kajian online dan tidak perlu datang ke majelis ilmu. Ini syubhat, tipu daya syaitan. Ya. Ulun merasakan sendiri kuliah online dengan kuliah tatap muka itu jauh sekali hasilnya dan menyentuhnya ke hati itu jauh sekali. Percaya saja, ya, percaya saja. Dan silahkan beliau ini bandingkan antara duduk sejam di majelis ilmu tatap muka dengan ustadz yang sama dengan sejam di majelis ilmu online dengan ustadz yang sama. Insya Allah dalam waktu dekat, ya bulan Februari, ya mungkin 11, 12, 13 Februari datang Ustadz Ali Musri hafizahullah ta'ala ke Banjarmasin. Coba tes, kan beliau ada Facebooknya, tes di majelis ilmu beliau yang online. Habis itu 11, 12, 13 berombongan pian mengetes duduk di majelis ilmu tatap muka, ya kan? Ingatlah 11, 12, 13. Pian akan rasakan jauh sekali perbedaannya. Dan tentunya fadilahnya pun berbeda. Fadilahnya berbeda. Yang dibahasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum, sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah. Ustadznya kajian online, ustadznya bagana di masjid. Lalu ini yang online tadi di rumah, di dalam kamar sambil berabah, sambil makan keripik. Ini aja sudah, tampilannya sudah jauh berbeda. Bagaimana hendak mendapatkan fadilah? Apa fadilahnya? Minimalnya 4. Nazalat alaihim musakinah, turun kepada mereka ketenangan. Karena fokus mendengarkan ilmu, kada terpikirkan lagi gawian, kada terpikirkan lagi keluh kesah yang ada di rumah. Sementara ini Allah mudahkan untuk fokus ke majelis ilmu. Lamun ingin apa? Anaknya buka-buka, ya kan? Mama, abah datang mah itu nyarik, ya. Kada tenang ya kalau. Memang lagi di majelis ilmu lain. Itu sederhana saja. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Fadilah-fadilah ini beda perolehannya ketika bertatap muka dengan yang tidak bertatap muka. Dan ini adalah salah satu cara syaitan menggiring. Sampai salah satu bagiannya nanti sudah paham juga tauhid. Yang penting aku kada melakukan syirik, sudah hai, salat 5 waktu, begawi aja lagi aku perlu duit. Nah, dari situ pulang akhirnya terserempet-serempet ke perkara yang haram sedikit-dikit. Itu syubhat masih. Ada ustadz ini yang membolehkan. Dari mulai digiring, kada papa tuh ustadz juga. Lihat tuh gelarnya, doktor LCMA juga sama aja lawan yang itu. Digiring lagi sampai orang gila. Dijadikan tuan gurunya. Ini diberi karomah oleh Allah. Kita aja nang kada sadar bahwa kita lihat Sidin itu kada bebaju, padahal sebujurnya bebaju. Kan di dalam ayat walibasu takwa, ada baju takwa. Kita kada tahu Sidin itu baju takwa. Digiring, namanya setan. Dan kita sangat takut hal tersebut, ya. Kita lihat kehidupan para sahabat. Kita lihat kehidupan para sahabat.
Kita lihat kehidupan para ulama. Mereka semuanya berhadir di majelis ilmu. Punya buku ada. Bisa mereka membaca buku tersebut sendiri di rumah, memahaminya di rumah. Bisa. Sama aja dengan kajian online. Tapi mereka lebih memilih berhadir. Mereka tahu fadilahnya berbeda. Ya, fadilahnya berbeda. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi cara menasehatinya, langkah pertama adalah dengan mendoakannya. Doakan mudah-mudahan si Din semangat kembali berhadir di majelis ilmu. Dengan setulus-tulusnya mendoakan. Karena dengan doa tersebut malaikat akan mengaminkan dengan mengatakan amin walaka misla dzalik. Amin, ya Allah kabulkanlah doanya, semoga engkau mendapatkan semisal yang engkau doakan untuk saudaramu. Kita doakan saudara-saudara kita yang sama-sama hadir dalam majelis ilmu untuk istiqomah hadir majelis ilmu, insya Allah kita dimudahkan juga oleh Allah untuk istiqomah di majelis ilmu. Kemudian datangi lain napian wah ini jarang hadir, ulun semangat mun pian hadir, ulun senang mun pian hadir. Ajak, datangi. Ada kisah nih. Ulun kau punya kawan ya, yang beliau ini luar biasa. Penyabarnya mengajak teman untuk sholat berjamaah di masjid. Kita tahu banyak kaum muslimin yang berkeyakinan sholat berjamaah di masjid hukumnya apa? Sunnah saja. Jadi beliau ini dari tempat kerjanya sengaja melewati rumah kawan itu tadi. Dia perhitungkan sebelum azan. Dia ucapkan salam. Assalamualaikum. Kita sembahyang yuk berjamaah ke masjid. Dia tunggu sampai benar-benar azan. Sampai benar-benar azan. Ditunggu. Kita nah yuk. Ulun banyak gawian jar kawannya. Banyak alasan kan. Ayo kayak itu. Ulun anu badahululah ke masjid. Besok lagi. Sampai benar-benar orang ini Allah mudahkan berangkat juga ke masjid. Dan beliau tidak meninggalkan kawan ini sampai beliau yakin sudah berkawanan lawan orang yang ada di masjid. Dan itu beliau lakukan hingga saat ini. Dan itu sangat berpengaruh dengan jumlah yang hadir di majelis ilmu. Beliau sederhana orangnya, di pasar begawian berjualan jam tangan aja. Tapi beliau tahu waktunya sekarang untuk mendatangi fulan. Sekarang sekian 15 menit, beliau beristilah. Kalau menuju masjid tuh harusnya lurus aja sampai, tapi enggak. Karena dia targetkan ini harus saya bantu bisa sampai berjamaah di masjid, bisa berkawanan lawan kekawanan yang ada di masjid dan merasa nyaman di masjid, hanya ditinggalkan. Dan meninggalkannya pun beliau katakan, sudah selesai tugas ulun lah, bukan pian aja lagi menyembati kekawanan yang di masjid untuk mempertahankan beliau untuk bisa terus berjamaah di masjid. Coba, luar biasa. Ada manusia semacam ini. Allah karuniakan kepadanya kesabaran untuk bisa mengajak dan terus bertahan, mengajak lagi, mencari lagi. Ya. Allah Ta'ala ala wa alam. Ini ada pertanyaan tentang tafsir surah Al-Kahfi 103-104. Ini mudah-mudahan Ustadz yang akan datang bisa menjawabnya, ulun lewati. Apakah suatu amalan takkan diterima oleh Allah tanpa tauhid yang benar? Contoh kasus. Ia mengerjakan sholat tapi di satu sisi ia mengenakan memakai gelang kalung hitam kepada anak balitanya. Sedangkan ia tahu hal tersebut hanya perantara. Intinya tetap yakin kepada Allah. Tauhid uluhiyahnya baik tapi tauhid rububiyahnya rusak. Nah, untuk diterimanya suatu amalan kita harus memegang syarat yang kita sebutkan tadi. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kesyirikan yang harus dia selamat darinya adalah seluruh jenis kesyirikan. Syirik besar, syirik kecil, harus dia jauhi sejauh-jauhnya dulu. Setelah itu dia berusaha saat melaksanakan ibadah
baik itu ibadah sholat, puasa, infak, amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan ilmu, berbuat baik kepada tetangga, berbakti kepada kedua orang tua, semuanya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas kita ketika kita melakukan suatu amalan, kita harus berusaha menyelamatkan diri kita dari seluruh jenis syirik, menyelamatkan diri kita dari seluruh jenis dosa. Oke? Sambil kita menjalankan ibadah, kita harus menyelamatkan diri kita dengan memastikan ibadah kita semuanya hanya untuk mencari ridha Allah. Kalau sudah proses ini kita lakukan, hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memiliki sedikit pun jaminan bahwa amal ibadah kita tadi yang kita sangka sudah maksimal tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak pernah jaminan. Kita hanya bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara sudut pandang kita kepada diri kita. Nah, sekarang kepada saudara kita. Kepada saudara kita. Saudara kita melakukan salah satu jenis, ini namanya melakukan suatu sarana yang tidak diakui oleh syariat, tidak diakui juga secara hasil uji coba. Uji coba yang syar'i juga, uji coba yang diakui juga oleh syariat. Seperti misalkan melilitkan benang hitam untuk menyelamatkan dari bala, ya, tolak bala. Menolak mudarat, bisa mendatangkan manfaat, lalu dipakaikan benang hitam, entah itu di perutnya, entah itu di kakinya, ya kan? Seperti itu. Nah, apakah ketika dia melakukan hal ini terhadap putra putrinya, lalu dia melakukan sholat, apakah sholatnya diterima? Terima nggak sholatnya? Kita punya dua jenis syirik. Syirik besar, syirik kecil. Syirik besar itu konsekuensinya apa jika melakukannya? Keluar dari Islam. Hubungan suami istri putus. Ketika memaksakan untuk terus berhubungan suami istri, sama seperti berzina. Syirik besar. Bahaya kita kalau vonis sholatnya tidak diterima. Karena kita mengatakan dia melakukan apa? Syirik besar. Otomatis hubungan suami istri yang dia lakukan itu zina. Nah, sekarang bagaimana tadi? Ini syirik apa tidak tadi? Syirik apa? Syirik kecil. Keluar dari Islam tidak? Tidak. Diterima nggak salatnya? Hah? Kalau memastikan tidak. Kalau secara hukum dunia bisa nggak diterima? Secara logika bisa nggak diterima salatnya? Bisa. Ya. Sekarang kapan ini jadi syirik besar? Melilitkan benang hitam, memakai batu akik yang dianggap punya kekuatan atau cincin yang punya kekuatan. Kalau ya syirik dianggap syirik besar, kalau dia meyakini itu yang bisa, tanpa izin Allah pun itu bisa mendatangkan manfaat, itu bisa menolak mudarat. Tapi kalau dia masih meyakini Allah yang bisa mendatangkan manfaat, Allah yang bisa mendatangkan mudarat, saya ikatkan ini. Ini salah satu sarana yang ulun tempuh. Mudah-mudahan Allah menolak mudarat, mendatangkan manfaat dengan sarana ini. Ini kategori syirik kecil. Kapan syirik besarnya? Ini nah yang ulun gawe ini bisa menolak mudarat, bisa mendatangkan manfaat. Nah, ini syirik besar sudah. Tapi kalau hatinya masih bertaut, yang mendatangkan manfaat adalah Allah, yang menolak mudarat adalah Allah. Ini sarana saja, ini syirik kecil. Nah, itu perbedaan kapan mengikat benang hitam tadi syirik besar, kapan mengikat benang hitam tadi syirik kecil. Nah, kalau syirik besar yang dia ada di benak dia ketika dia mengikat, ini tidak diterima sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syirik kecil, insya Allah Allah maha luas karunia-Nya, Allah maha penyayang, Allah maha pengasih kepada hamba-hambanya. Ada pertanyaan bagaimana menyikapi orang yang
bersikap negatif dengan kita ya, dengan kita ya, oh itu sok suci, oh itu sok menjalankan sok agamis dan lain sebagainya. Ini di semua perjalanan hidup kita pasti akan ada yang mencela dan ada yang memuji. Itu sunnah kauniyahnya. Sunnah kauniyah yang harus kita hadapi, dan itu suatu kepastian. Pasti akan ada yang mencela, pasti akan ada yang memuji. Jalani aja pian kehidupan. Bagaimanapun cara pian menjalani kehidupan, orang yang paling buruk cara menjalani kehidupannya, pasti ada yang memuji, pasti ada yang mencela. Orang yang paling buruk itu kayak gitu. Orang yang paling baik selevel Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang memuji, ada yang mencela. Sudah lewati saja itu. Ya, jalani saja. Itulah kehidupan sudah. Ada yang akan membuat stigma negatif terhadap kita, ada yang berpandangan positif kepada kita. Itu sudah jalani saja. Cuman anggap itu adalah sarana bagi kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan dia. Kita doakan mudah-mudahan suatu saat sebagaimana Rasulullah mendoakan penduduk Taif. Datang ke Taif dilempari, padahal Rasulullah ingin menyelamatkan mereka dari api neraka. Tapi dilempari sampai berdarah-darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang malaikat gunung. Kayak apa nih? Oh, anukah gunung kasih tuh? Enggak. Apa kata Rasulullah? Mun kita ya kalau, tambahkan gunungnya lah dari sana juga lah. Muak baner sudah. Kayak itu kan? Mungkin ya kan? Kalau kita beda ya kan? Bah, jaga kau, ini berdoa di mustajab ya kan? Berapa nih itu sudah tenggelam kayak korun gitu, tenggelam ini. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan karena keturunan buhannya nih, karena yang menyeru kepada tauhid, yang mendakwahkan tauhid itu benar. Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan. Ya itu doa. Jangan berhenti berdoa kebaikan untuk saudara-saudara kita. Karena hakikatnya ketika kita berdoa kebaikan untuk saudara kita, untuk diri kita juga punya saham kita. Kita doakan ya saudara kita melakukan istiqomah dalam kebaikan. Lalu dengan istiqomahnya dia, istiqomah anaknya, istiqomah cucunya, istiqomah zuriatnya, kita punya saham. Bayangkan pian, pahala mengalir terus. Hanya modal doa tadi. Yang penting doa pian tulus, ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ngeri nikmatnya doa itu. Luar biasa. Pian bisa dapat pahala mengalir. Sampai ketika kita berada di dalam kubur kita, karena kalau misalnya Allah takdirkan saudara kita itu istiqomah dengan salah satunya dengan doa kita, ya, luar biasa nikmatnya. Makanya jangan sampai berhenti berdoa. Berdoanya untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk saudara, untuk teman, untuk semua. Bahkan ketika pian tasyahud, pian mendoakan siapa? Ibadallahis salihin. Apa bunyinya doanya pian? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu harus pian hadirkan di hati pian. Ya Allah, berikanlah keselamatan untuk kami dan keselamatan untuk hamba-hamba Engkau yang soleh. Itu kalau dikabulkan oleh Allah itu luar biasa. Seluruh hamba yang soleh selamat di hari itu. Dengan keselamatan dia bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Nah, keluarga yang diberi nafkah dapat berkah nafkah tersebut. Akhirnya bisa melaksanakan ibadah. Luar biasa pahalanya. Dengan doa tasyahud itu saja. Cuman sayang kadang kita tertutupi ya kan. Kita terlalu sibuk dengan urusan kita. Yang penting tasyahudnya tuntung bacaannya. Baca-baca tak pulang. Terus sulait-sulait pulang hurufnya. Luar biasa pulang. Allah. Bagaimana hukumnya jika penghasilan istri digunakan untuk kepentingannya sendiri, misal jajan dan istri dia punya penghasilan dia manfaatkan untuk kepentingan diri sendiri, sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga minta dari uang suami. Bagaimana hukumnya? Ya, memang seperti itu. Yang salah siapa? Karena ada yang salah. Karena ada yang salah. Yang terpenting adalah cara mencari penghasilannya benar. Cara begawinya si istri ini tidak ikhtilat. Dari sisi yang di luarnya ya kan. Ketika dia di rumah, dia menjalankan semua kewajibannya terhadap suami sebagai dia seorang istri. Sudah. Lalu dia berpenghasilan. Bahkan mungkin lebih banyak, bahkan mungkin bisa berzakat harta
karena penghasilannya banyak tadi. Bolehkah dia berzakat harta kepada suaminya? Boleh. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang istrinya lebih kaya daripada dia. Lalu ketika istrinya mau mengeluarkan zakat harta, dia bilang, zakat hartanya kepadaku. Istrinya heran, lalu mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iya benar, berhak suamimu mendapatkan zakat harta. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi kenapa apa istri kita sugih? Semangat di sugih, masya Allah, ya kan? Begawi, ya sugih, mudah-mudahan dengan usahamu lancar. Nyaman ya kalau boleh dia hanya tidak berbagi itu dengan suaminya, nggak masalah, karena penghasilan dia. Cuman dari satu sisi tadi, dia sebagai istri harus sudah menjalankan secara lengkap kewajiban dia sebagai seorang istri terhadap suaminya. Itu saja, tidak masalah. Ya. Karena dia tidak memiliki kewajiban sedikit pun menafkahi suaminya. Istri nggak punya kewajiban sedikit pun. Bahkan suaminya garing, luar biasa garingnya. Istrinya kadahakun membiayai pengobatan suaminya di rumah sakit. Istrinya dikenal sebagai pemalar level atas. Ya kan? Boleh kada? Terserahnya, kenapa? Bukan ulun menganjurkan. Kalau pian bertanya boleh tidaknya, apa Pak? Karena ada mazhab ulama terkait masalah berobat. Ya, pian bah, insya Allah sabar aja kalau dengan penyakit pian kada perlu ke rumah sakit, sabar aja dengan insya Allah kan. Ada apa-apa? Yang penting jangan sampai bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berkeluh kesah dengan sakit itu. Boleh kita menahan maharit sakit kita, boleh. Tidak berobat itu boleh. Yang penting kewajiban tetap kita jalankan sebagai hamba, kewajiban tetap kita usahakan sebagai seorang ayah atau seorang suami. Boleh kita maharit sakit kita dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi seorang wanita yang sebagian ulama mengatakan wanita tersebut kena ayan, sebagian lagi mengatakan wanita tersebut kesurupan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau mau aku doakan engkau sembuh, tapi kalau engkau mau aku doakan engkau masuk surga. Dua pilihan ini. Sudah Rasulullah, saya didoakan masuk surga saja. Tapi tolong saat saya entah itu ayan atau entah itu kesurupan sesuai dengan pendapat yang dipilih, nanti ketika terjadi kambuh, tolong jangan doakan ketika kambuh jangan sampai saya menyingkap aurat saya. Itu saja. Dari situ diambil kesimpulan oleh para ulama dan berdasarkan dalil-dalil lainnya, itu boleh kita maharit sakit. Yang terpenting ketika kita sakit tersebut tidak sampai bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa ala kadarnya sesuai dengan kondisi orang sakit ya, menjalankan ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang sakit punya uzur, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, wallahu taala a'la wa alam. Ulun minta maaf kalau ada banyak kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita kali ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.